Cinta dari Vina Panduwinata. Silakan Kakak Jen lebih duluan. Ternyata aku makin cinta sama kamu, kamu yang terakhir yang aku cinta. Boleh naikkan lagi. Kita sama-sama. Aku makin cinta sama Bapak Mama yang terakhir yang ku cinta. Terima kasih. Itu nada dasar sama dengan C sama dengan Do ya. Nanti baru Kakak Jen ambil nada dasar yang lainnya. Terima kasih sekali lagi. Mari kita kasih tepuk tangan yang meriah dulu. Ada satu kebanggaan yang kita boleh ketahui bersama, bahwa profil dari Kakak Jen cukup memberikan satu gambaran siapakah Kakak Jen yang sebenarnya. Ya, ada hal-hal positif yang boleh ditorehkan bagi anak-anak muda dalam dunia pendidikan, dan itu menjadi bukti bahwa menjadi sosok yang ingin mendapatkan tempat di hati masyarakat, kita harus berdarah-darah. Kalau tidak berdarah-darah, kita tidak menjadi apa-apa. Boleh memahami kata-kata saya, kita berdarah-darah dulu, karena dari berdarah-darah kita akan menyala kakak. Ya toh? Seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan sepatah dua kata, dan nanti sebentar dari sambutan sepatah dua kata ini saya memberikan waktu kepada Bapak Mama, Basodara semua, Om, Tante, Bu, Susi, Ina, Amato, Oti, semuanya memberikan pertanyaan. Cukup 3 orang penanya. Siap? Cukup 3 saja ya. Oke, langsung saja kita sambut Kakak Ansi. Disilakan. Selamat malam semuanya. Salve. Shalom. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para orang tua di sini, Om Darius, terima kasih beserta keluarga besar di sini. Ada Bapak Sipri, ada Om Anis, ya, Bapak Mama, kakak adik, saudara semua, Om Antoni dan yang lain-lain. Terima kasih karena sudah buka pintu rumah buat kami. Dan saya yakin bukan cuma pintu rumah, tapi pintu hati, betul ya? Saya juga mau memberikan apresiasi yang tinggi buat adik-adik saya, Engki, Mike, Sanchez, Semi, terus ada Farid, ada Yani juga. Terima kasih, ini kerja yang hebat, kerja yang luar biasa. Ya, kalian hebat. Malam hari ini adalah kesempatan saya dan Kakak Jen itu bertemu dengan banyak orang dalam kapasitas kami sudah berpasangan sebagai calon gubernur dan calon wakil gubernur. Memulai dari Jalan Bajawa dan dari Jalan Tamrin ini. Ini pertama. Pertama. Terima kasih. Karena itu apresiasi yang tinggi dari saya. Tentu pada kesempatan pertama kita semua bersyukur. Berterima kasih karena kita sehat. Berterima kasih, bersyukur karena Tuhan mempertemukan kita semua di sini. Saya yakin perjumpaan kita ini pasti ada campur tangan dari Tuhan. Dan perjalanan ini tidak akan ada artinya kalau kita berjalan tanpa tuntunan Tuhan. Saya selalu memiliki keyakinan seperti itu.
Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua mungkin sudah kenal saya, tapi tidak salah kalau seandainya saya memperkenalkan diri, sekaligus saya cerita kerja saya beberapa saat belakangan ini dan rencana-rencana saya dan juga kakak Jen ke depannya. Nama lengkap saya Yohanes Fransiskus Lema. Kalau susah ingat nama panjangnya, ingat aja Paus Yohanes Paulus II dan Paus Fransiskus. Ya, dua-dua paus ini pernah datang ke Indonesia. Yang satu datang ke Maumere, Paus Yohanes Paulus II, dan Paus Fransiskus nanti tanggal 3 ada di Jakarta. Nama panggilan saya Ansy Lema, ANSY. Saya kira mudah-mudahan semua sudah kenal. Hampir 5 tahun belakangan ini, saya adalah anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi PDI Perjuangan, mewakili daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur II, mencakup 12 kabupaten kota. Seluruh kabupaten kota di Pulau Timur ini, mulai dari Kota Kupang, Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, dan Malaka, seluruh kabupaten di Pulau Sumba, Sumba Barat, Sumba Barat Daya, Sumba Timur, Sumba Tengah, juga Kabupaten Saburai Jua dan Kabupaten Rotendao. Kemarin, dalam pemilu 14 Februari 2024, saya maju lagi untuk periode kedua. Syukur puji Tuhan, 7 kursi yang mewakili Dapil NTT 2 itu, saya termasuk salah satu anggota DPR RI terpilih. Dan saya yakin 2 kali saya bisa terpilih ini karena dukungan penuh dari bapak, mama, orang tua, kakak, adik, saudara semua dari Jalan Bajawa dan dari Jalan Tamrin ini. Saya 2 kali pemilu ini mendapatkan suara besar dari Kecamatan Oibobo ini. Bahkan hampir boleh dibilang seluruh kecamatan di Kota Kupang ini saya mendapatkan suara yang fantastis. Terima kasih sekali lagi. Selama 5 tahun saya kerja di DPR RI, saya kerja terutama banyak bantu orang kecil itu di kampung-kampung, di desa-desa. Karena komisi saya itu komisi 4, urusannya itu Bapak Anies ini paling tahu. Urusan pertanian, peternakan, urusan dengan beliau ini. Perkebunan, urusan perikanan kelautan, dan juga lingkungan hidup dan kehutanan. Jadi saya itu mitranya, mitra kerjanya, itu adalah para petani, para peternak, dan para nelayan. Yang kalau kita lihat di Kota Kupang, memang jumlahnya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Tapi kalau di kabupaten-kabupaten, mulai dari Kabupaten Kupang, TTS, Karasana, Sumba, dan seterusnya itu, mayoritas rakyat NTT itu profesinya adalah petani, garis miring peternak. Kalau tinggal di pesisir pantai, umumnya mereka adalah para nelayan. Sejak awal saya terpilih, saya memang mau ada di komisi itu. Padahal, Bapak Anies, Om Dar, saya ini tidak punya latar belakang di bidang itu. Latar belakang pendidikan tidak ada. Saya ini asli anak Kota Kupang, lahir besar di Kota Kupang, hampir tidak pernah pegang tanah. Tapi kenapa? Setelah saya jadi DPR, saya pilih komisi itu. Karena terus terang, saya baca data NTT. Saya lihat angka kemiskinan NTT hampir 2 digit, 19, sekian persen. Lalu saya telusuri siapa yang miskin, tinggal di mana mereka, apa profesi mereka. Saya simpulkan kemiskinan NTT adalah kemiskinan masyarakat desa yang tinggal di kampung-kampung terpencil, dan mohon maaf, umumnya mereka berprofesi sebagai petani, peternak, dan nelayan. Maka kemudian saya berpikir kalau saya mau bantu rakyat NTT, saya harus cari mereka yang paling susah hidupnya.
kelompok yang paling marginal, paling membutuhkan bantuan, kelompok akar rumput yang paling bawah yang harus saya bantu. Mereka adalah petani kecil, peternak, rakyat, dan juga nelayan di pesisir yang susah. Kenapa saya harus bantu mereka? Alasannya secara ideologis, Bapak Mama, Om Dar tahu, PDI Perjuangan itu partai yang punya ideologi membela orang kecil. Wong cilik, kaum marhaen. Saya menerjemahkan petani, peternak, dan nelayan adalah kelompok-kelompok marginal yang harus saya bantu. Secara spiritual, sebagai seorang Kristiani, Nasrani, seorang Katolik, saya tahu betul bahwa Tuhan Yesus datang itu untuk menolong orang miskin, betul atau tidak? Dan itulah yang saya lakukan. Saya mohon maaf buat warga Kota Kupang. Kalau seandainya selama 5 tahun kemarin saya banyak suara dari Kota Kupang, tapi saya belum tentu bisa bantu mereka di kota. Tapi jangan marah saya, karena terus terang, ya, Engki punya saudara di Ngada sana, silakan cek, terima tidak traktor roda 4, traktor roda 2, benih, bibit dari Ansilema, sampai ke sana. Begitu juga saudara di Rote, saya bantu, di Sumba, di Sabu, dan seterusnya. Bapak, Mama, kakak, adik, saudara semua, sedia kala tanggal 1 Oktober nanti ini, persis 1 bulan ke depan, hari ini 1 September, 1 Oktober ini Ansilema akan dilantik menjadi anggota DPR RI untuk periode 2024-2029. Tetapi 2 bulan lalu saya sudah dipanggil oleh DPP PDI Perjuangan, bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto. Beliau sudah kasih saya sinyal, kasih saya pesan. Beliau bilang begini, Ansi, siap-siap kamu ya. Coba mulai pikir-pikir, bicara dengan keluarga. Kamu kemungkinan akan ibu ajukan sebagai calon gubernur NTT. Pada saat mendengar itu, saya bukan happy. Kenapa? Karena menjadi gubernur, tanggung jawabnya jauh lebih berat dari seorang anggota DPR RI. Memutuskan untuk menerima penugasan itu bukan perkara mudah. Ibarat saya sudah mendapatkan burung dalam genggaman, burung itu harus saya lepas, dan kemudian saya harus berjuang mengejar burung yang masih ada di udara. Tentu bukan sebuah pilihan yang mudah. Saya bicara dengan istri saya, kami bingung, kami galau. Sementara dari partai sudah melakukan survei, dan beberapa kali survei, partai mengatakan, Ansi, angka kamu bagus, kamulah yang harus kami dorong. Kita sudah mempertimbangkan dari berbagai aspek, kamu harus segera memutuskan. Bapak Mama, dalam kondisi seperti itu bagi saya, memutuskan untuk meninggalkan DPR RI, berkantor di Jakarta dan Senayan, itu sesuatu yang sulit. Saya sudah nyaman dengan kehidupan di Jakarta. Saya sudah tinggal 30 tahun di Jakarta. Sejak tahun 1994. Mulai dari kuliah S1, kuliah S2, bekerja, dan kemudian menjadi anggota DPR RI. Pada saat itu pikiran saya sederhana, aduh saya tolak aja lah. Alasannya apa? Kalau saya kerja baik lagi, 2029 saya ikut pemilu lagi, terpilih lagi untuk periode yang ketiga. Tapi kalau saya lakukan itu saya lakukan hanya untuk diri saya dan istri saya. Kami galau. Dalam kondisi galau, saya dan istri bicara. Ini caranya gimana? Ya kita coba berdoa, tanya Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Saya dan istri, mohon maaf,
kami lalu kemudian melakukan ziarah ke Roma, ke Vatikan, dan juga ke Lourdes. Wujudnya 3. 1, terima kasih ke Tuhan. Ansi Lema sudah menjalankan tugas di periode pertama. Yang kedua, terpilih dalam pemilu 2024. Dan yang ketiga, tanya ke Tuhan. Tuhan mau Ansi tetap di Jakarta atau pulang ke NTT. Kami melakukan ziarah di Roma, tinggal di Generalat. Generalat itu rumah pusat SVD dunia. 6 hari tinggal di sana. Tiap hari bergaul sama pastor-pastor SVD. Presiden SVD dunia waktu itu, pas bulan Mei itu namanya Pater Dr. Paulus Budi Kleden SVD. Tahu semua ya? Sekarang jadi apa Bapak? Jadi Uskup Agung ND. Bapak, pada saat kami nginap di sana, itu antara tanggal 23 Mei sampai akhir Mei. Pada tanggal 24 Mei, saya dan istri ngobrol dengan Pater Paulus Budi Kleden sampai malam. Besok pagi tanggal 25 pas bangun pagi, kami semua dikejutkan, diumumkan bahwa Pater Paulus Budi Kleden menjadi Uskup Agung ND. Pada saat diumumkan itu, semua pastor dan suster tinggal di rumah itu. Yang bukan pastor dan suster cuma saya dan istri saya. Ya, kami merasa wah luar biasa. Bagi saya, Pater Paul Budi Kleden adalah seorang pastor yang sangat cerdas, sangat rendah hati dan dicintai oleh pastor-pastor lainnya. Saya lalu melihat ini adalah sosok seorang pemimpin umat yang luar biasa. Rendah hati, pemimpin dunia. Saya lalu mikir, ini Pater Paul Budi Kleden presiden SVD loh. Harus pulang ke ND, tinggal di Ndona, melayani umat dari ND, Nagekeo, dan Ngada. Pasti putar-putar di sekitar Bosiko, Wolowiro. Nah, Wolowiro, itu aja kan? Waduh, saya bilang ini kayak ibaratnya bunuh diri kelas lah dalam tanda petik begitu. Nah, tapi ya saya hanya lihat seperti itu dan kami adalah orang Indonesia pertama yang datang dari Indonesia. Orang NTT pertama yang memberi selamat kepada Pater Paul, cium tangannya dan menyebut beliau dengan Monsignor. Itu pengalaman yang menurut saya luar biasa. Tanggal 26 kami terbang ke Lourdes. Berdoa di Bunda Maria. Pas tanggal 26 itu hari ulang tahun istri saya. Istri saya merayakan ulang tahun di Lourdes. Kami berdoa Bapak. Sebelumnya saya dan istri itu sudah mengajukan surat mau bertemu dengan Paus. Mau minta audiensi. Ada pastor satu yang sudah kerja di Vatikan tuh 18 tahun. Namanya Pater Markus Solokeuta. Pater Markus geleng kepala. Ansi, Pak Ansi, orang kalau mau ketemu Paus tuh 1 tahun sebelumnya. Minimal 6 bulan. Pak Ansi masa 10 hari. Sudah saya berangkat sama istri ke Lourdes. Ya sudahlah berdoa di sana. Pas kami mau pulang, Om Darius, tiba-tiba HP saya terima pesan dari Vatikan. Intinya adalah Ansi dan Inge diterima sebagai tamu VVIP-nya Paus Fransiskus. Kami nangis. Kok bisa saya yang orang berdosa, orang kecil dari Indonesia, tanpa lobby apa-apa kok bisa bertemu? Setelah saya pikir-pikir, ini pasti Bunda Maria lobby Tuhan Yesus tekan Paus suruh akhirnya terima kami berdua. Saya pikir begitu aja nih pasti. Iya, itu kan ada. Kalau ada yang orang bilang per Meriam et Jesus. Kan begitu. Ini udah bener nih. Akhirnya kami berkesempatan, Bapak Sipri, ketemu dengan Paus. Waktu ketemu Paus, saya cuma minta berkat.
minta berkat, sempat ngobrol sekitar 5 menit, tidak banyak, tapi sesuatu yang berkesan. Saya ngobrol sama Paus 5 menit, dan kemudian saya hanya minta mohon berkat Paus supaya saya bisa jadi berkat buat banyak orang. Kami lalu pulang, kembali ke Roma lagi dan kembali ke Indonesia. Apa yang mau saya sampaikan dari cerita ini? Tuhan izinkan saya ketemu Paus Fransiskus. Tuhan izinkan saya ketemu dengan Monsinyur Paulus Budi Kleden. Dua orang yang sangat saya kagumi. Setelah bertemu Paus, Bapak Sipri, saya sudah tidak ragu lagi memutuskan maju jadi calon gubernur NTT. Nyala kakak. Saya sudah tidak ragu lagi. Kenapa? Saya merasa pasti Tuhan menuntun jalan saya ke depan. Pasti. Amin, amin. Kalau saya berjalan sendiri tidak akan mampu. Saya bukan orang hebat, bukan orang yang top, tidak. Kalau saya bisa berdiri ada di titik ini, semata karena kasih dan kemurahan Tuhan. Semata itu. Akhirnya saya pulang ke Indonesia menghadap Pak Hasto tanya, sudah berdoa? Saya bilang sudah. Keputusannya bagaimana? Siap bos. Saya bilang gitu. Akhirnya Ibu Mega memutuskan saya kemudian maju. Nah, jadi saya mau cerita ini supaya jangan ada orang di NTT lagi atau saudara-saudara saya di Jalan Bajawa, di Jalan Tamrin yang bilang, kasihan Ansi itu dikorbankan supaya orang lain jadi anggota DPR RI. Kan ada cerita yang seperti itu. Ansi itu kasihan dikorbankan. Bapak Mama, saya ini Bapak Mama ragu kah jadi gubernur? Tidak. Ragu kah? Tidak. Masa ragu? Ya saya ini sudah siap loh jadi gubernur. 5 tahun di DPR, sebelum itu saya udah belajar cukup panjang. Saya belajar yang benar, bahkan dari tokoh yang benar, yang tadi Kakak Jen sampaikan, Basuki Cahaya Purnama atau Ahok. Jadi hari ini kalau ada orang bilang Ansi dikorbankan supaya orang lain jadi anggota DPR, salah. Ibu Mega punya ikatan yang kuat dengan NTT. Karena bapaknya pernah diasingkan, dibuang di ND 4 tahun. Dia cinta NTT, Ibu Mega tuh cinta NTT. Kali lalu Ibu Mega tuh sudah berharap waktu itu gubernurnya dari PDI Perjuangan. Namanya KKMS waktu itu. Iya, tidak jadi KKMS. Sekarang Ibu Mega ingin kader PDI Perjuangan jadi. Karena dia ingin, pesannya cuma satu. Bumikan nilai-nilai Bung Karno di bumi Flobamora. Itu aja pesannya. Dan Ibu Mega kemudian memilih saya untuk maju. Nah, lalu bagaimana saya dan Kakak Jen ini bertemu? Tentu prosesnya berputar-putar. Ya kan? Sebelumnya kan Kakak Jen jalan-jalan ke sana-sana gitu kan. Keliling-keliling. Kan partai saya dan partainya Kakak Jen yang dulu kan agak jauh kan begitu kan. Agak jauh lah begitu. Jadi agak sulit juga bertemu. Tapi waktu Kakak Jen mendapatkan rekomendasi dari partainya sejak awal, sesungguhnya orang pertama yang dia ketemu adalah saya. Betul. Tapi waktu itu saya ngomong, saya bilang, waktu itu saya masih panggilnya sis. Kalau sekarang kan kakak saya panggil. Saya bilang, sis, kita realistis aja. Lu kan di ujung sana, gue di ujung sini. Udah kita minum-minum aja, ketawa-ketawa aja lah. Kan begitu. Ya, tetapi ternyata situasi politiknya berubah. Dan saya tahu banyak orang bilang Ansi Lema nggak bakal bisa maju. Karena muncul paling akhir, pasangannya juga pada bertanya-tanya. Tapi Bapak Mama, saya pilih Jen Suryanto ini karena menurut saya dia cinta NTT. Dia kerja untuk NTT itu dengan ketulusan dan keikhlasan. Persis sama seperti tagline saya, Beta Cinta NTT. Bapak Mama, kalau bukan dasarnya cinta,
tidak mungkin Jen sudah 10 tahun di NTT. Kalau bukan dasarnya cinta, tidak mungkin Ansi-Lema mau letakkan jabatannya di DPR RI untuk kemudian kembali ke NTT, harus tinggal di Kupang keliling 22 kabupaten kota. Dasarnya cinta. Ada orang yang bilang, ini Ansi-Lema ini giliran mau maju jadi gubernur, baru omong beta cinta NTT. Bukan. Ini penegasan. Kalau bicara cinta NTT, sudah cinta dari dulu. Tapi ini penegasan. Kenapa? Karena saya harus pulang. Tadi. Itu kerja buat masa depan NTT. Pendidikan. Di bidang kesehatan, tadi saat COVID, saat seroja, dia juga sudah kerja konkret. Bangun jalan, bangun jembatan. Mendampingi mama-mama UMKM dan seterusnya. Bantu nelayan dengan kapal. Dibuat sama Jen. Semuanya pakai uang pribadi. Bapaknya bahkan sebelum Jen, tadi dia nggak ngomong, itu bangun gereja di Rote. Bangun gereja di Rote. Dan bukan cuma satu, beberapa gereja. Nah tapi Jen sadar, saya pun sadar, kita sekaya raya apapun, kalau kita bantu rakyat pakai uang pribadi, pasti ada batasnya. Maka kita harus menginvestasikan kemampuan kita dalam bidang politik, supaya kita punya kekuasaan, dan dengan kekuasaan kita bisa buat kebijakan publik yang berpihak ke rakyat, yang bisa bantu rakyat, karena kita memiliki otoritas atau kewenangan. Itulah esensi berpolitik. Jen ini S1, S2-nya di Amerika. 20 tahun di Amerika. Tamat SMA-nya dari London, di Inggris. Dia kerja di 4 negara. Sudah keliling 65 negara. Karyawannya tidak banyak, cuma 1000. Saya ngecek ke dia, lu ini mau curi ya dari NTT? Gila aja katanya gitu. Jadi, siap kerja untuk NTT? Sudah selesai dengan dirinya? Dia jawab, sudah selesai dengan dirinya. Nah, kita butuh orang-orang seperti ini, yang sudah mengerti arti kata cukup, sudah mengerti arti kata selesai dengan dirinya. Kalau saya Ansi-Lema, tentu bukan orang kaya, bukan orang kaya raya. Saya biasa-biasa saja. Tapi saya sudah selesai dengan diri saya. Sebelum jadi DPR dan jadi DPR, ya Ansi-Lema ya tetap seperti ini. Tidak ada perubahan apa-apa. Jadi Bapak Mama, kami datang malam hari ini di sini. Pertama-tama adalah mohon doa restu dari orang tua dan semua. Mohon doa restu. Tolong bawa kami dalam doa Bapak Mama semua. Dalam doa. NTT ini hanya bisa berubah kalau Tuhan berkenan pada pemimpinnya. Perubahan dan kemajuan NTT bukan ditentukan sekedar ada pemimpin yang cerdas, pemimpin yang hebat, pemimpin yang top, keren, bukan. Tuhan berkenan tidak sama orang ini. Maka membuat perubahan harus selalu menyertakan Tuhan. Maka doa restu Bapak Mama, kakak adik semua, saya mohonkan itu. Yang kedua, mohon dukungan konkret. Karena Ansi-Lema dan Jen Natalia Suryanto tidak bisa kerja sendiri Bapak Mama. Kami tidak bisa berjuang sendiri. Kami butuh Bapak Mama, Om Tante semua. Kami tidak bisa keliling seluruh gang, seluruh lorong, seluruh jalan di kota Kupang ini. Tidak bisa. Apalagi keliling 22 kabupaten kota. Maka yang kami butuhkan apa? Keluarga besar di sini itu bantu perkenalkan kami. Bantu yakinkan pihak yang lain. Oh, ada Ansi, ada Jen. Ayo kita pilih mereka. Ayo kita pilih mereka. Kalau Bapak Mama tanya, kami apa konsepnya? Ya,
5 tahun kemarin saya kerja di DPR RI. Visi saya NTT. Kalau orang plesetkan ke hal yang negatif, nasib tidak tentu nanti Tuhan tolong. NTT saya ucapkan secara positif. Karena pemimpin itu tidak boleh omong negatif dari mulutnya. Itu bisa membunuh harapan dan optimisme rakyat. Menurut saya NTT itu adalah N, nelayan, T, tani, T yang kedua ternak. NTT adalah kerja nyata untuk nelayan, tani, ternak. Sektor perikanan kelautan, sektor pertanian dan juga sektor peternakan. Nanti detil-detilnya kalau saya tidak mengerti nanti saya tanya pada ahlinya yang ada di pojok sini. Tapi itulah kira-kira yang akan saya lakukan. Lalu pasti pendidikan dan kesehatan akan menjadi fokus. Dan utama itu infrastruktur. Itu utama. Kenapa? Infrastruktur itu orang bilang urat nadinya perekonomian rakyat. Itu. Ya. Kalau bicara pariwisata, yes. Tapi pariwisata itu bangunan atasnya. Fondasinya ini yang saya omong tadi. Jadi Bapak Mama tidak usah ragu. Kalau pilih Ansilema dan Jen, kami tidak akan malu-maluin. Jen ini perusahaannya itu bergerak di bidang logistik. Om Anis. Jadi urusan-urusan logistik, urusan-urusan komoditi dan lain-lain, itu dia ngerti mulai dari hulu, tengah sampai ke hilir. Dia orang punya kemampuan teknokratis walaupun latar belakangnya adalah seorang pengusaha, bukan birokrat. Tetapi terbiasa bekerja dengan target, dengan ukuran-ukuran yang jelas. Dan orangnya, sekolahnya benar, hatinya benar. Sekolahnya benar, hatinya benar. Saya punya mimpi, Kakak Jen ini akan menjadi mama buat mama-mama di NTT ini. Yang terakhir Bapak Sipri pasti bertanya, kenapa Ansi pilih wakil gubernurnya seorang perempuan? Kenapa? Kan begitu. Kayaknya menarik juga kalau di sebelah sana ada duet politisi dan mantan polisi. Ah, kan gitu. Di sebelah sana ada duet tentara dan politisi. Benar ya? Mantap kalau misalnya duetnya Ansilema tuh politisi, berlatar belakang akademisi dan seorang perempuan. Menarik itu. Kenapa perempuan? Saya lihat persoalan-persoalan di NTT banyak terkait erat dengan masalah kesejahteraan perempuan. Akses perempuan terhadap pendidikan, akses perempuan terhadap kesehatan. Bicara kesejahteraan perempuan, kalau kita bereskan persoalan perempuan dengan baik, sebenarnya kita membereskan masa depan NTT. Kenapa? Saya baca buku, generasi yang pintar, cerdas, dan hebat. Konon kata buku itu karena ibu-ibunya itu hebat, cerdas. Jadi, karena perempuan itu diurus kehidupannya secara baik, maka itu akan menentukan kemajuan sebuah negara. Nah, saya berharap Kakak Jen ini bisa memainkan peran sehingga mama bantu mama, perempuan bantu perempuan, itu sungguh bisa kami jalankan dalam masa kepemimpinan kami sebagai gubernur dan wakil gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur. Bapak Mama, pemilu tinggal beberapa bulan lagi, 27 November. Sekarang